Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Silviani, NIM 1914180 dari jurusan Ekonomi Syariah semester 6 kelas C. Di sini saya akan membahas tentang pembinaan sumber daya manusia yang dalam mata kuliah MSDI atau Manajemen Sumber Daya Insani yang diampu oleh dosen Dr. Haji Syaiful Bahri. Baik, langsung saja. Pertama-tama saya membahas tentang pengertian pembinaan sumber daya manusia. Pengertian pembinaan sumber daya manusia berarti kegiatan yang dilakukan terhadap keberadaan sumber daya manusia atau pegawai dalam suatu organisasi agar mereka lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya dan seefektif mungkin. Sedangkan sumber daya manusia atau SDM dapat diartikan sebagai potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif, yang mampu mengolah dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Dalam pengertian praktis sehari-hari, SDM lebih dimengerti sebagai bagian integral dari sistem yang membentuk suatu organisasi. Oleh karena itu, dalam bidang kajian psikologi atau praktisi SDM harus mengambil penjurusan industri dan organisasi. Perkembangan terbaru memandang SDM atau sumber daya manusia bukan sebagai sumber daya belaka, melainkan lebih berupa modal atau aset bagi institusi atau organisasi. Karena itu, kemudian muncullah istilah baru di luar HR atau Human Resources atau HC atau Human Capital. Di sini, SDM dilihat bukan sekedar sebagai aset utama, tetapi aset yang bernilai dan dapat dilipat gandakan, dikembangkan atau bandingkan dengan portofolio investasi, dan juga bukan sebaliknya sebagai liability atau beban cost. Di sini perspektif SDM sebagai investasi bagi institusi atau organisasi lebih mengemuka. Dan yang kedua yaitu proses dan mekanisme diklat berbasis kompetensi. Proses dan mekanisme dalam penyusunan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Kebutuhan pelatihan dapat muncul karena adanya tuntutan yang dihadapi di masa depan atau juga dari masalah yang muncul saat ini karena ada yang tidak beres. Yang kedua yaitu analisis organisasi, menganalisa tujuan organisasi, sumber daya yang ada, dan lingkungan organisasi yang sesuai dengan kenyataan. Dan yang ketiga yaitu analisis pekerjaan dan tugas. Analisis pekerjaan dan tugas merupakan dasar untuk mengembangkan program job training. Sebagaimana program pelatihan analisis job dimaksudkan untuk membantu pegawai meningkatkan pengetahuan, skill, dan sikap terhadap suatu pekerjaan. Dan yang keempat yaitu analisis pegawai. Analisis pegawai difokuskan pada identifikasi khusus kebutuhan pelatihan bagi pegawai yang bekerja pada jobnya. Kebutuhan pelatihan pegawai dapat dianalisis secara individu maupun kelompok. Analisis kebutuhan individu dari pelatihan dapat dilakukan dengan cara observasi atau oleh supervisor, evaluasi keterampilan, kartu kontrol kualitas, dan tes keterampilan pegawai. Yang kelima yaitu menetapkan tujuan dan sasaran pelatihan atau pengembangan. Sasaran pelatihan adalah perilaku yang diharapkan dari para peserta. Sasaran yang harus menspesifikasi kemampuan peserta untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan tingkat kemampuan tertentu pada kondisi tertentu.
Dan yang keenam, yaitu menetapkan kriteria keberhasilan dengan alat ukurnya. Jika sebagian besar trainee menunjukkan adanya penguasaan, maka dapat disimpulkan proses pelatihan efektif untuk mengetahui adanya penguasaan yang meningkat. Sebelum pelatihan dilakukan, ujian tentang taraf penguasaan trainee atau pretest dan dibandingkan dengan hasil ujian yang diberikan setelah pelatihan diberikan, kemudian dihitung taraf kontribusinya. Dan yang ketujuh yaitu memilih metode pelatihan atau pengembangan. Pada saat memilih rancangan metode dan media yang digunakan harus diperhatikan keterampilan trainer dan sumber daya yang perusahaan miliki. Dan pembahasan yang ketiga yaitu spesifikasi jabatan SDM atau sumber daya manusia. Dikemukakan Gibson atau Robert Bakal 2004 bahwa job specification melaksanakan fungsi yang terpisah dari komponen analisis pekerjaan yang lain. Selain itu, tidak menggambarkan lingkungan fisik, tugas, dan kewajiban kondisi pekerjaan. Sebaliknya, tujuan job specification adalah untuk menentukan karakteristik personalia atau seperti latar belakang pendidikan, pengalaman, pelatihan kejuruan yang sahih untuk penyisihan, seleksi, dan penempatan. Persyaratan-persyaratan tersebut dapat ditentukan melalui pertimbangan pemegang jabatan, analisis kebijakan, dan penyelia-penyelia. Robert Bakal 2004 mengemukakan beberapa indikator job specification, yaitu pendidikan, pelatihan, kemampuan kerja, pengetahuan, keahlian, kompetensi. Pendidikan adalah usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. Peran pendidikan adalah memberikan pembimbingan, pengajaran, dan latihan. Pendidikan merupakan proses alihan transformasi teknologi yang berkaitan dengan peningkatan pengetahuan pada institusi institusi kelembagaan secara formal dan non-formal melalui metode proses belajar mengajar. Baik, demikian yang saya sampaikan tentang pembinaan SDM atau sumber daya manusia. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata dan kurang dimengerti. Semoga video ini bermanfaat, dan sekian dari saya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.